يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا رحمة للعالمين يا محمد. ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, para hadirin dan teman-teman yang kami banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir di acara ini. Salawat dan juga salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya yang berbesar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman suku, budaya, ras, dan agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia menjadi negara yang unik dan menarik. Namun di sisi lain, apabila keberagaman ini tidak dijaga dan dikelola dengan baik, dapat menimbulkan sumber potensi konflik, baik konflik antar agama, budaya, ras, dan agama, yang pada gilirannya akan meruntuhkan falsafah negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bahkan hadirin,
Dengan adanya keberagaman ini menjadikan Indonesia menjadi target dan sasaran bagi pihak lain yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Dengan cara menimbulkan sumber potensi konflik, salah satunya konflik antar agama yang sangat berbahaya bagi tegaknya pilar-pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar inilah tergerak hati kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Sebagai landasan pertama, marilah kita dengarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, para hadirin dan teman-teman yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir di acara ini. Salawat dan juga salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya yang bermasyarakat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman. Terdiri dari keberagaman suku, budaya, ras, dan agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia menjadi negara yang unik dan menarik. Namun di sisi lain, apabila keberagaman ini tidak dijaga dan dikelola dengan baik, dapat menimbulkan sumber potensi konflik, baik konflik antar agama, budaya, ras, dan agama, yang pada gilirannya akan meruntuhkan falsafah negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bahkan hadirin, dengan adanya keberagaman ini menjadikan Indonesia menjadi target dan sasaran bagi pihak lain yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Dengan cara menimbulkan sumber potensi konflik, salah satunya konflik antar agama yang sangat berbahaya bagi tegaknya pilar-pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar inilah tergerak hati kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Sebagai landasan pertama, marilah kita dengarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, para hadirin dan teman-teman yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir di acara ini. Salawat dan juga salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat
rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zalatil Quran jilid 10 halaman 401 sampai 402 mengatakan kata lita'arafu yang artinya kehormatan. Ini menuntut kita hadirin untuk hidup saling kenal mengenal, bukan malah menimbulkan perpecahan, perselisihan, kontra-kontraan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zalatil Quran jilid 10 halaman 401 sampai 402 mengatakan kata lita'arafu yang artinya kehormatan. Ini menuntut kita hadirin untuk hidup saling kenal mengenal, bukan malah menimbulkan perpecahan, perselisihan, kontra-kontraan. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk rupa kamu dan harta benda kamu, tetapi Allah melihat dari hati kamu dan perbuatan kamu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, keberagaman antar warga negara hendaknya kita jadikan sebagai tonggak memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan malah membuat kita terpecah dan bertengkar rasa, membuat kita terombang-ambing di ambang masalah. Maka sebagai solusi, marilah kita dengarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8.
Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ayat tadi berkenaan dengan kisah Asma binti Abu Bakar, di mana ia didatangi oleh ibu kandungnya Asma Tailah binti Abu Bakar. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku berbuat baik kepada ibuku sementara ia seorang musyrikah?" Rasulullah menjawab, "Ya, tentu saja boleh." Dan apalagi perpecahan antar umat beragama. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk rupa kamu dan harta benda kamu, tetapi Allah melihat dari hati kamu dan perbuatan kamu." Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, keberagaman antar warga negara hendaknya kita jadikan sebagai tonggak memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan malah membuat kita terpecah dan bertengkar rasa, membuat kita terombang-ambing di ambang masalah. Maka sebagai solusi, marilah kita dengarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ayat tadi berkenaan dengan kisah Asma binti Abu Bakar, di mana ia didatangi oleh ibu kandungnya Asma Tailah binti Abu Bakar. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku berbuat baik kepada ibuku sementara ia seorang musyrikah?" Rasulullah menjawab, "Ya, tentu saja boleh." Dan apalagi perpecahan antar umat beragama. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk rupa kamu dan harta benda kamu, tetapi Allah melihat dari hati kamu dan perbuatan kamu." Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, keberagaman antar warga negara hendaknya kita jadikan sebagai tonggak memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan malah membuat kita terpecah dan bertengkar rasa, membuat kita terombang-ambing di ambang masalah. Maka sebagai solusi, marilah kita dengarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ayat tadi berkenaan dengan kisah Asma binti Abu Bakar, di mana ia didatangi oleh ibu kandungnya Asma Tailah binti Abu Bakar. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku berbuat baik kepada ibuku sementara ia seorang musyrikah?" Rasulullah menjawab, "Ya, tentu saja boleh."
Ayat tadi mengatakan kepada kita bahwasannya Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi agamamu sehingga kamu merasa terkucil, dan tidak memerangimu dari negerimu sehingga kamu merasa terpencil. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Keberagaman sepatutnya kita jadikan sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Mari bersama kita wujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, dari uraian-uraian yang kami sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya pertama, menghormati dan menghargai keberagaman merupakan salah satu dari bentuk iman yang baik, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, keberagaman antar warga negara hendaknya kita jadikan sebagai alat pemersatu untuk antar bangsa. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kuat rumah karena sendi, Rusak sendi rumah binasa. Kuat bangsa karena budi. rusak budi bangsa binasa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi panggilan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ayat tadi berkenaan dengan kisah Asma binti Abu Bakar, di mana ia didatangi oleh ibu kandungnya Asma Tailah binti Abu Bakar. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku berbuat baik kepada ibuku sementara ia seorang musyrikah?" Rasulullah menjawab, "Ya, tentu saja boleh." Ayat tadi mengatakan kepada kita bahwasannya Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi agamamu sehingga kamu merasa terkucil, dan tidak memerangimu dari negerimu sehingga kamu merasa terpencil. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Keberagaman sepatutnya kita jadikan sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Mari bersama kita wujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, dari uraian-uraian yang kami sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya pertama, menghormati dan menghargai keberagaman merupakan salah satu dari bentuk iman yang baik, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, keberagaman antar warga negara hendaknya kita jadikan sebagai alat pemersatu untuk antar bangsa. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kuat rumah karena sendi, Rusak sendi rumah binasa. Kuat bangsa karena budi. rusak budi bangsa binasa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi panggilan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ayat tadi berkenaan dengan kisah Asma binti Abu Bakar, di mana ia didatangi oleh ibu kandungnya Asma Tailah binti Abu Bakar. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku berbuat baik kepada ibuku sementara ia seorang musyrikah?" Rasulullah menjawab, "Ya, tentu saja boleh." Ayat tadi mengatakan kepada kita bahwasannya Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi agamamu sehingga kamu merasa terkucil, dan tidak
dari negerimu sehingga kamu merasa terpencil. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Keberagaman sepatutnya kita jadikan sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Mari bersama kita wujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, dari uraian-uraian yang kami sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya pertama, menghormati dan menghargai keberagaman merupakan salah satu dari bentuk iman yang baik, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, keberagaman antar warga negara hendaknya kita jadikan sebagai alat pemersatu. Dengarkan ayat ini baik-baik. Lam yalid wa lam yulad. Apakah arti dari ayat tersebut? Ya, kelompok 3 C. Tidak beranak dan tidak diberanak. Ya, tepat sekali. Tidak beranak dan tidak diberanak. Lanjut, dengarkan nada ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Silakan. A, B, dan C digayakan dengan nomornya. Apakah nada bacaan yang tadi? Hitungan kelima, 1, 2, 3, 4. Baik. Dengarkan lagi, nada apakah? Enggak, ini teruskan aja ya. Nah, teruskan ayat berikut ini. Cepat banyak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'. 100. Selesai pertanyaan, kita jumlahkan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok A, B, dan C dari NPP masing-masing. Sekarang kita tunggu hasil penjumlahannya. Nilai paket sendiri 100 poin. Nilai paket lontaran 100 poin. Dan nilai paket rebutan 100 poin. Total poin adalah 300 poin. Tepuk tangan untuk kelompok A. Untuk kelompok B, NTP 008, nilai paket sendiri berjumlah 300. Kemudian nilai paket rebutan 300. Jumlah nilai adalah 600. Untuk kelompok B. NPP 009, nilai paket sendiri 500 poin. Nilai paket lontaran 50 poin dan nilai paket rebutan 200 poin. Total yang diperoleh adalah 750. Maka yang masuk ke semifinal adalah kelompok C NPP 009. Selamat untuk semuanya. Tepuk tangan lagi kita berikan kepada masing-masing peserta dan silakan. Dengarkan ayat ini baik-baik. Lam yalid wa lam yulad. Apakah arti dari ayat tersebut? Ya, kelompok 3 C. Tidak beranak dan tidak diberanak. Ya, tepat sekali. Tidak beranak dan tidak diberanak. Lanjut, dengarkan nada ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Silakan. A, B, dan C digayakan dengan nomornya. Apakah nada bacaan yang tadi? Hitungan kelima, 1, 2, 3, 4. Baik. Dengarkan lagi,
Enggak, ini teruskan aja ya. Teruskan ayat berikutnya. Cepat banyak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. 3. ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماء 100. Selesai pertanyaan, kita jumlahkan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok A, B, dan C dari NPP masing-masing. Sekarang kita tunggu hasil penjumlahannya. Nilai paket sendiri 100 poin. Nilai paket lontaran 100 poin. Dan nilai paket rebutan 100 poin. Total poin adalah 300 poin. Tepuk tangan untuk kelompok A. Untuk kelompok B NTP 008, nilai paket sendiri berjumlah 300. Kemudian nilai paket rebutan 300. Jumlah nilai adalah 600. Untuk kelompok B. NPP 009, nilai paket sendiri 500 poin. Nilai paket lontaran 50 poin dan nilai paket rebutan 200 poin. Total yang diperoleh adalah 750. Maka yang masuk ke semifinal adalah kelompok C NPP 009. Selamat untuk semuanya. Tepuk tangan lagi kita berikan kepada masing-masing peserta dan silakan. Dengarkan ayat ini baik-baik. Lam yalid wa lam yulad. Apakah arti dari ayat tersebut ya? Kelompok 3 C. tidak pernah dan tidak diperanakan. Ya, tepat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. فألهمها فجورها وتقواها بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يصلى النار الكبرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب عليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر بسم الله الرحمن الرحيم
فألهمها فجورها وتقواها ولسانا وشفتين يسقون من رحيق مختوم ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي